Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat Rohi semua, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa sunnah bagi yang menjalankan, gitu ya. Kalau yang menjalankan ya nggak apa-apa. Karena sekarang anak Rohi kan soleh-soleh gitu ya, sangat tidak hanya menjalankan yang wajib saja, tapi yang sunnah juga dijalankan. Dulu juga Baik, untuk Rohi Stop, Rohi Check, One Cuci Phone. Sekarang memasuki episode ke-6 insya Allah akan kembali mengadakan Q&A Rohis. Sekarang ada pertanyaan dari SMA Negeri 23 Jakarta mengenai dukungan sekolah. Ternyata ada sebuah sekolah yang memiliki terlalu banyak peraturan sehingga mempersempit pergerakan dakwah Rohis gitu ya. Wah, ini sangat menarik nih permasalahannya Kak Hafid. Akan dijawab oleh Kak Hafid dan Kak Fatim ya. Untuk kali ini silakan mungkin dari Kak Hafid dulu untuk menjawab. Baik, KPH, terima kasih APH, Masya Allah luar biasa ya. Sebenarnya saya sih di Rohis ya diterima-terima aja, saya kan orang baik, sombong ya. Enggak, ya pasti ada rintangan dan walau rintangan halangan membentang ya, tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran ya. Kayak single ya, baik. Gak ada yang tahu zaman sekarang. Nggak ada yang tahu ya, itu generasi siapa ya, generasi zaman kapan tahu Gen ya? X itu Gen X. Ya. Baik, tidak apa-apa ya kalau tidak tahu, berarti saya kenalkan itu lagu Kerasakti. Jadi ini salah satu permasalahan di Rohis ya. Ketika program-program kita ataupun pas mau membentuk nih ya, ada teman saya nih, salah satu teman saya yang Masya Allah luar biasa perjuangannya sahabat Rohis. Ketika itu salah satu ya, dia di semuanya Muslim begitu ya. Memang kalau ditirik sih buat apa ya ada Rohis begitu di kalangan Muslim begitu ya. Nah ini harus inovatif nih teman-teman, harus kreatif, harus ide ini harus dimunculkan begitu ya. Akhirnya kita mencari ya, kalau ada hambatan pasti ada peluang di dalamnya. Kata teman saya seperti itu, ada hambatan pasti ada peluang di dalamnya. Nyari hambatan dan peluang di mana nih ya. Akhirnya Alkisah begitu ya. Dia itu nyari begitu ide ya, gimana sih caranya kita bisa masuk nih. Karena di sekolah itu meskipun Muslim ternyata banyak sekali yang tidak tersirami jiwa-jiwa Muslim, jiwa-jiwa Islam begitu ya. Ada yang masuk ke sekolah gitu ya, pas sekolah masuk sekolah pakai kerudung, keluar sekolah begitu tidak berkerudung begitu. Ada namanya aja begitu ya sekolah Muslim, tapi ada yang berbuat tidak baik begitu. Akhirnya dari situ dia muncul ide bagaimana bisa membuat motivasi nih buat anak-anak baik yang seperti itu maupun yang berprestasi. Akhirnya mencoba tuh berpikir ya, tadi kan dihambat karena buat apa sih ada Rohis di sekolah yang notabene Muslim begitu ya. Akhirnya idenya muncul ya, ada hambatan tadi pasti ada peluang begitu ya. Peluangnya tadi masuk di peluang itu, masuk deketi waktu itu pembina OSIS, deketi juga wakil kesiswaan, wakil kepala sekolah kesiswaan, kemudian deketi kepala sekolahnya begitu ya. Akhirnya bisa bargaining posisi begitu ya, bisa membujuk merayu begitu ya kepala sekolahnya, dengan tentunya tadi karena hambatan tadi dan kemudian ada peluang begitu. Akhirnya alhamdulillah teman-teman bisa tuh membentuk lembaga motivasi di sekolahnya, bahkan jadi ekstrakurikuler begitu ya, kurikuler bagi teman-teman di sekolahnya. Itu pas pembentukan Rohis. Kemudian ada juga yang bertanya mungkin dihambat ketika program-programnya, ini nggak baik nih, nggak sesuai nih, terlalu nggak Rohis banget begitu ya, liberal kemudian segala macam lah sama sekolah, kepala sekolah. Dulu ini pengalaman saya ya, ketika dihambat itu nggak apa-apa. Akhirnya namanya itu diubah padahal kontennya sama begitu ya. Namanya kita ubah, kontennya sama begitu ya. Misalkan namanya yang nggak yang kepala sekolah atau pihak sekolah tidak rekomendasikan, kita ubah aja padahal kontennya sama begitu. Akhirnya diubah tuh namanya dan ternyata disetujui. Atau ada lagi teman-teman ketika program kita terus dihambat, nah berarti kita belum ada ikatan hati atau ukhuwahnya nih dengan pihak sekolah. Kita deketin tuh ya, dari mulai pembina OSIS, wakil kesiswaan sampai kepala sekolah. Apa sih yang sering dilakukan kepala sekolah? Misalkan zaman saya kepala sekolahnya itu sangat konsen di sampah ya. Akhirnya saya masuk tuh
Pak, saya bantu deh ngadain gerakan komunitas sampah begitu ya, komunitas sampah daur ulang. Kemudian tiap pagi suka mengecek tuh kelas. Kan biasanya kalau zaman saya dulu ya, mejanya itu kan ada lokernya begitu ya, banyak sampah tuh. Kita bantu tuh sama teman-teman Rohis. Akhirnya dengan kedekatan hati itu ya, ada actionnya Rohis, action kebaikan tentunya. Akhirnya kepala sekolah mulai tercerah tuh, karena deket dengan kita. Makanya ada bahasa kalau ingin sesuatu harus sentuh dulu hatinya. Nah, misalkan ketika kita ingin sesuatu sama orang tua kan, sama orang tua pasti kita merengek dengan rengekan yang penuh arti begitu ya, sampai menyentuh hati orang tua kita. Sama seperti halnya dengan kepala sekolah begitu ya. Ketika program kita belum diinikan, ya kita deketi terus begitu ya, tempel terus begitu bahasa anak sekarang, pepet terus ya, pepet ya, dipepet terus, disentuh hatinya dengan tadi ya, contohnya tadi ya, dengan program apa sih yang sedang ada di pikiran kepala sekolah, kita bantu begitu, atau minimal membantu kepala sekolah dan sehingga hatinya tergerak, tersentuh begitu. Itu pengalaman saya sih ketika ada hambatan. Memang pasti ada hambatan tadi ya, mungkin programnya yang terlalu gimana gitu. Itu mungkin dari saya APH, mungkin ada dari Kak Fatim atau yang lainnya begitu. Baik, jadi tadi menarik sekali gitu ya, ketika di suatu sekolah Islam dilarang ada Rohis, kita mencari cara supaya esensi Rohis tetap ada, tapi kita ganti namanya menjadi ekstrakurikuler tentang motivasi gitu ya, motivasi yang Islami gitu. Betul. Jadi memang seperti itu caranya, jadi tidak lantas kita menyerah, tapi kita mencari peluangnya, dan intinya akhirnya bisa gitu ya, Rohis secara esensi itu ada meskipun namanya bukan Rohis, itu tidak masalah. Terus yang kedua tadi mengenai mungkin penolakan dari guru atau dari sekolah, misalnya tadi khawatirnya gitu ya, kontennya itu liberal, atau misalnya isinya materinya mengajarkan ajaran-ajaran sesat gitu ya. Justru kita harus membuktikan bahwa itu salah gitu ya. Kita dekati guru, kita jadikan guru-guru agama kita menjadi pembina gitu ya, sehingga materi-materi yang disampaikan kepada pelajar itu jadi jelas gitu ya, tidak salah, tidak sesuai dengan yang diduga oleh sekolah gitu. Ternyata ya selama ini Rohis mengajarkan kebaikan gitu ya. Betul sekali apa ya. Ya supaya makin solid, supaya makin baik perilakunya kepada guru, kepada orang tua dan sebagainya. Seperti itu ya Kak Fit ya. Iya betul sekali. Jadi ya tadi harus ada inovasi dan kreatif ya. Programnya bisa diubah dengan program kebaikan tentunya. Silakan Kak Fatim, mungkin ada tambahan. Mungkin sekarang buat Kak Fatim ada tambahan, silakan. Ya, sedikit tambahan ya. Kalau misalnya dari pengalaman saya sendiri, kalau misalnya ada hambatan atau misalnya penolakan, misalnya kita ngajuin proposal kegiatan, oh ternyata kok ditolak, misalnya dari pembina ataupun dari kepala sekolah misalnya gitu. Nah, bisa jadi program yang kita ajukan itu masih kurang sesuai dengan tujuan atau visi misi sekolah. Jadi diusahakan ketika kita membuat program atau kita membuat proposal, disesuaikan dengan visi misi sekolah, supaya ketika dilihat oleh pembina atau dilihat oleh kepala sekolah, oh ini sejalan nih dengan tujuan sekolah, ayo adain gitu. Seperti itu sih palingan. Baik, terima kasih Kak Fatim. Jadi emang kita dari tadi kesimpulannya ada yang pertama adalah kita jangan menyerah gitu ya, kita jangan selesai udahlah, kita nggak akan nggak akan mencari cara lagi gitu ya. Kita justru dengan ditolak atau dilarang, justru kita mencari cara supaya tetap berjalan selama yang kita bawa itu adalah kebaikan gitu ya, baik buat diri sendiri maupun bagi teman-teman kita dan bagi sekolah itu sendiri. Betul sekali ya PH. Ketika ditolak justru kita pada sekolah justru harus makin dekat gitu ya, kita harus makin tahu dan kenal kalau semakin dipepet terus. Ketika Kak Fatim tadi ternyata
tidak sesuai dengan visi sekolah, justru kita harus kenal lagi visi sekolah apa, tanya mungkin bisa nanya ke kepala sekolah gitu ya, Bapak, menurut Bapak program yang prioritas buat Royce itu apa gitu ya, atau gimana lah, pokoknya intinya lebih mengenal kepada sekolah, kita lebih dekat kepada sekolah, kepada kepala sekolah, kepada wakasek gitu ya, kepada guru agama dan yang lain sebagainya lah. Intinya itu yang bisa kita lakukan supaya kita Royce ini program-program kebaikannya bisa terus berjalan seperti itu ya. Betul Tambahan lagi? sekali APH. Tambahannya tetap semangat tadi. Jadi jadikan hambatan sebagai peluang ya. Jadi silakan cari dari hambatan tersebut peluang-peluang yang ada. Seperti itu mungkin APH. Baik. Kata-kata penutup mungkin dari Kapaten dulu ada? Tambahan aja palingan sedikit ya, nggak? Ya. Mungkin bukan penutup. Jadi kalau misalnya ditolak berkali-kali, jangan nyerah juga ya, jangan sedih gitu. Tapi itu bisa jadi peluang kita untuk mengasah diri kita jadi tambah kreatif. Berarti kalau misalnya ditolak, kita harus berpikir lebih keras nih, apa nih supaya bisa diterima gitu. Betul sekali ya. Jadilah pelajaran muslim yang berperan ya, bukan baperan. Nah, betul APH. Pelajar muslim yang berperan bukan baperan. Jadikan hambatan sebagai peluang kita. Tetap semangat. Oke, cukup berarti? Cukup? Ya. Ya udah, dengan terjawab sudah pertanyaan dari SMA di Jakarta ya, mungkin bisa bermanfaat buat kita semua sehingga ketika itu terjadi kepada sekolah kita sudah siap untuk menghadapinya. Seperti itu. Baik, kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, saya dan seluruh kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.